Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Arika Gangga Putri, perwakilan dari SMP Negeri 2 Kuta Selatan, akan membawakan sebuah cerita fabel yang berjudul Salah Sangka. Di tengah hutan belantara dengan pohon-pohon lebat yang tinggi menjulang, hiduplah sepasang serigala dengan seekor anak laki-lakinya. Mereka hidup dengan tenang dan bahagia. Setiap hari mereka selalu bermain dengan anak laki-lakinya yang sangat mereka sayangi. Dalam sinar rembulan yang memancar, ketika malam mulai menyapa, mereka bersama-sama mengisi udara hutan dengan nyanyian mereka yang indah. Suara merdu mereka melantun dengan penuh semangat. Pohon yang sangat tinggi, hijau rindang berseri, hewan-hewan berlari ke sana kemari. Sungai yang sangat jernih, burung-burung bernyanyi, bunga berwarna-warni, oh indah sekali. Lili, lili, li, lihatlah indah alamku. La 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 la, hatiku jadi gembira. Namun keluarga serigala tak menyadari bahwa keasikan mereka dalam bernyanyi malah mengusik dan mengganggu penghuni hutan lainnya yang tengah merindukan ketenangan malam. Sang harimau, si raja hutan, tak tahan mendengar suara bising dari keluarga serigala itu. Rar! Rar! Siapa yang berani-beraninya mengganggu ketenangan tidur si raja hutan? Hah? Hutan ini ada di bawah kekuasaanku. Tak ada satupun yang boleh mengganggu ketenanganku di sini. Harimau pun mengamuk. Rar! 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 Ia mencari sumber suara itu. Lalu keluarga serigala diserangnya. Pak Serigala mengadakan perlawanan. Sebelum ia terbunuh, ia menyuruh anaknya yang masih kecil itu untuk pergi menyelamatkan diri. Nak, cepat-cepat kau pergi dari sini sebelum harimau itu membunuhmu. Tapi Pak, cepat-cepat kau pergi dari sini. Au! Dengan penuh ketakutan, serigala kecil itu melompat dan berlari sekuat tenaganya. Sedangkan ibu dan ayahnya berjuang keras melawan Pak Harimau yang ganas. Walaupun akhirnya mereka tak sanggup mengalahkan harimau itu, mereka berdua tewas. Pak Harimau mengalami luka-luka yang cukup parah. Setelah serigala kecil terus berlari dan berlari, hingga akhirnya tenaganya terkuras habis. Ia terjatuh ke tanah dan kakinya terkilir. Aduh sakit! Pada saat itu lewatlah sepasang rusa. Mereka menolong serigala itu. Bu, mari kita tolong saja serigala kecil ini, ucap Pak Rusa kepada istrinya. Iya Pak, nampaknya ia tidak buas. Serigala kecil itu dibawa pulang dan dirawat hingga sembuh. Karena belum mempunyai anak, maka diangkatlah serigala itu menjadi anak angkat mereka. Nah, hari berganti hari. Serigala kecil sudah tumbuh menjadi besar. Ia juga rajin membantu kedua orang tua angkatnya. Sehingga keluarga rusa semakin menyayanginya. Tidak sia-sia kita selalu menolongnya. Ia tumbuh menjadi anak yang berbakti.
ucap Bu Rusa kepada suaminya. Setelah hidup damai bertahun-tahun, akhirnya Bu Rusa melahirkan seekor bayi rusa kecil yang sehat. Bukan main senangnya keluarga itu. Serigala yang menjadi anak angkat mereka juga senang mendapatkan seekor adik. Beberapa bulan kemudian, Bu Rusa sudah harus membantu suaminya menanam padi di sawah. Hari itu mereka menitipkan bayi rusa kecil kepada serigala, anak angkat mereka untuk ditunggui. Nak, tolong kamu jaga adikmu di rumah. Ibu sudah harus membantu ayahmu menanam padi di sawah, ucap Bu Rusa kepada serigala. Iya Bu, aku akan menjaga adik dengan baik, jawab serigala. Dengan penuh setia, serigala itu menunggui adiknya. Jangankan adiknya diganggu hewan besar, nyamuk dan lalat saja yang berani mendekati adiknya pasti dihalaunya. Sehingga bayi rusa kecil dapat tidur dengan nyenyak. Menjelang tengah hari, terlihat sepasang rusa berjalan pulang dari sawah. Alangkah terkejutnya mereka ketika mereka melihat serigala, anak angkat mereka, berlari-lari ke sawah dengan keringat bercucuran. "Pak, Bapak, cepat pulang!" teriak serigala keras-keras. "Ada apa ini? Ada apa?" tanya Pak Rusa dengan hati penuh curiga ketika melihat hidung dan mulut serigala dipenuhi darah. "Mengapa kau berlari-lari ke sawah? Bukankah kau menunggui adikmu di rumah? Jangan-jangan, apa kau telah membakar adikmu sendiri? Kurang ajar!" Tidak, Pak. Lihat, Pak, mulutnya penuh dengan darah. Jangan-jangan anak kita memang telah dimakan habis olehnya. Ajar saja dia, Pak. Dasar serigala tak tahu balas budi. Tanpa menunggu penjelasan dari anak angkatnya, Pak Rusa langsung menghajar serigala itu dengan pentungan. Sehingga serigala itu terkapar pingsan di tanah. Dengan amarah yang meluap-luap, mereka lemparkan serigala itu ke sungai. "Berani-beraninya kau memakan anak kami. Kurang ajar, serigala tak tahu diuntung." "Pak, Bapak, anak kita," ucap Bu Rusa mengingatkan suaminya. Mereka berdua kembali ke rumah. Sesampainya mereka di rumah, ternyata anak mereka masih tertidur lelap di atas ayunan tanpa kurang satu apa. "Astaga, Pak, ternyata serigala itu telah menolong anak kita dari terkaman ular besar ini," ucap Bu Rusa kepada suaminya. "Ya ampun, Bu, ternyata kita telah bertindak gegabah," ucap Pak Rusa dengan hati penuh sesal. Mereka berdua kembali ke sungai di mana tempat serigala mereka hanyutkan. Namun usaha mereka sia-sia belaka. Serigala yang malang itu tak pernah ditemukan lagi. Entah mati tenggelam atau dimakan buaya. Nah, janganlah kita berburuk sangka kepada orang lain sebelum kita tahu kenyataan yang sebenarnya. Berhentilah berprasangka buruk kepada orang lain, karena berprasangka itu yang akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Sekian cerita dari saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.